sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja, setiap Rabu, jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat Roja, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu, dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Barakallah. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021 823 6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Baik, kita kembali ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi radang tenggorokan ya. Racikan labu parang, asam jawa, kunyit, gula merah atau gula aren, air secukupnya. Bahan-bahannya diantaranya ya gula merah dan air secukupnya, kemudian 2 ons labu parang, 30 gram asam jawa, dan 20 gram kunyit. Nah, berkaitan dengan radang tenggorokan ini, Sensei, ini masih ada hujan sedikit juga ya, walaupun betul, nanti akan masuk ke musim panas. Ini apa yang harus diwaspadai dan gejala klasik ini seperti apa? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, tabi'in, dan pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menampilkan sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Pas berkenaan dengan tanggal 22 Desember kemarin, itu terjadinya pergantian musim dari musim dingin ke musim semi. Dan terjadinya perselisihan pendapat di antara para ahli di dalam hal musim itu sesuai dengan negara masing-masing, di mana biasanya orang-orang Indonesia atau Nusantara di zaman dahulu, di zaman Sultan Agungan, maka diistilahkan kalender Sultan Agungan, itu musim itu yang pertama dimulai dengan musim kering. Ya, dan ini tentunya tidak sejalan dengan musim yang ada di Tiongkok. Karena mereka memulai musim itu pasti musim semi, karena hujan, ya kan. Makanya biasanya agar pas tahun mereka, tahun hari raya mereka itu pas hujan, jadi ada keberuntungan menurut mereka. Sementara di Indonesia itu dimulai dengan musim kering, jadi kaso, karo, katelu, kapat, kalimo dan seterusnya itu kasonya ya, musim yang pertama itu dimulai musim kering, ya, dan itu tercatat dari buku-buku lama yang kemudian
mempublikasikan buah pikiran, renungan dari zaman Sultan Agung sampai dengan para ahli falakiyah di saat itu yang menggabungkan antara Qomariyah dan Syamsiyah. Kalender Qomariyah dan Syamsiyah kemudian dijadikan satu, kemudian menjadi kalender Sultan Agungan, sekaligus mencetuskan tentang penetapan musim. Dan musim itu sebagaimana disebutkan di dalam beberapa buku juga yang sempat diajarkan di beberapa perguruan tinggi di tahun 80-an. Ya, sekarang enggak. Di antaranya bukunya Dr. Andes Daljuni yang berjudul Klimatologi dan beberapa buku lainnya yang memuat tentang musim. Itu biasanya di Indonesia itu dimulai tanggal 22 Juni. Ini masuk musim kering. Ya. Sementara di negara lain seperti Tiongkok itu tidak mau dia. Dia memulainya itu justru musim semi yang dimulai kemarin tanggal 22 Desember, dan bukan cuma di Tiongkok, orang Tionghoa artinya orang China atau Tiongkok yang ada di luar Cina, negara Cina seperti di Indonesia pun keturunan-keturunannya tetap memulai musimnya perhitungan dengan musim semi ya. Ini musim sekarang. Ya alasannya masing-masing. Ada kalanya kenapa orang Tiongkok menggunakan itu? Karena dia menggunakan kaidah musim semi itu musim tumbuh. Iya kan, bersemi. Kayak tanaman itu bersemi baru tumbuh. Jadi wajar loh, kehidupan itu dimulai dengan pertumbuhan. Jadi setelah itu panas itu diibaratkan kalau manusia itu adalah manusia dewasa yang sudah matang sel telurnya. Ketika kering itu tua. Dingin itu hilang harorohnya, mati. Itu tua sampai menjelang kematian, sampai meninggal dunia. Dingin, nggak ada apa-apa. Nah, sementara di Jawa nggak pakai kaidah itu. Kalaupun pakai kaidah itu ya mungkin dimulai dari tua yang nggak reproduksi sudah kan. Dan ini tidak disepakati. Akan tetapi bagaimana para pengobat ya klasik itu memulai. Para pengobat klasik pun ada dua juga. Ada yang memulai dengan musim panas, ada yang memulai dengan musim semi. Ada yang memulai dengan musim panas, ada yang memulai dengan musim semi. Saya tidak a priori kepada salah satunya, atau saya juga tidak merekomendasikan, ke musim kering lah, ke musim semi lah, ke musim panas lah. Yang jelas nggak ada yang memulai dengan musim dingin, nggak ada. Jadi perselisihannya cuman ada yang memulai dengan musim panas. Kenapa memulai dengan musim panas? Karena panas itu harorah ada pada kolbu. Sehingga manusia itu ya berawal dari ruh itu di kolbu. Jadi karena pendapat itulah mereka kemudian mengetengahkan atau menganggap ya musim panas dulu lah. Ya kan? Musim panas juga musim pembuahan. Sel telur matang, buah matang yang nanti akan jadi biji. Jadi ya harus panas dulu. Ya, tapi tadi ada yang fakta, ya ini musim semi. Nah, terlepas dari itu, sekarang musim semi masuknya, tanggal 22 Desember. Apakah mau digunakan menjadi musim awal atau digunakan menjadi musim akhir? Ya, karena kalau musim panas itu awal, berarti musim semi itu akhir. Saya membacakan beberapa di musim semi ini agar setidaknya ngepasi itu ya. Di musim semi, musim pertama, ini energi hati mulai tumbuh. Energi vital hati mulai tumbuh, artinya hati itu tempat menyimpan darah, ya kan? Kemudian darah mulai ekspansi naik dari hati, kemudian keluar. Sifatnya lembab hangat. Sekarang udah masuk lembab, ya. Karena kemarin dingin, hujan udah terus-terusan tuh, udah lembab, ya. Energi tubuh bercokol di dalam hati, dan matahari di tanggal 22 Desember dimulai kemarin. Bisa dicek jam 12-nya ya. Matahari melintas garis balik selatan 23,5 derajat lintang selatan. Di mana bayangan orang di tengah hari dua tapak kaki ke arah utara, orbitnya berotasi sekitar 43 hari. Dan dimulai tanggal 22 Desember, musim semi pertama itu biasanya nanti sampai tanggal 2 Februari. Anginnya itu udah mulai dari barat daya ke arah timur, anginnya kencang dan dingin. Makanya orang Jawa bilang angin seperti ini itu ibarat angin yang menyapu bisa. Atau bisa disapu angin.
atau masuk musim rendeng kalau orang Jawa bilang, atau masuk musim penghujan. Tentram manusia sejenak terganggu, ketentramannya terganggu karena jemur, nggak bisa tenang, ya kan. Musim datangnya penyakit dan banjir. Alam yang kelihatannya tidak bersabar namun menyimpan berkah panen. Manusia yang dilakukan adalah petani menyebar bibit di persemaian di tengah curah hujan yang tinggi dan angin yang kencang dan sungai yang meluap. Sungai-sungai yang meluap nih, termasuk Rawalumbu. Langit selalu mendung, hujan turun sehari-hari, bahkan sampai curah hujan sangat lebat. Terutama malam hari ya. Angin bertiup tidak menentu dengan kekuatan yang tinggi dari barat daya ke arah timur laut. Banjir melanda daratan. Secara kesehatan banyak terjangkit penyakit baik itu endemi ataupun epidemi karena angin yang bertiup kencang membawa bulu-bulu rawe menyebabkan kulit gatal-gatal kondisinya. Sekarang mulai itu udah mulai. Kesehatan kurang baik. Seringnya orang terserang flu, batuk, pilek, demam, radang tenggorokan. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya biasanya itu kita nggak pernah kong kali kong, saudara. Ya, sahabat Roja itu, atau Roja lover ya. Namanya apa ini? Itu kita itu nggak pernah kong kali kong. Jadi beliau yang ngasih judul, tim Roja yang ngasih judul, beliau ini, ya udah, beliau ngasih judul saya nggak tahu. Ternyata pas bener, pas pembahasan radang tenggorokan. Musim sekarang juga begitu. Jadi nggak kong kali kong, radang tenggorokan dong. Ini musimnya pas, nggak. Kita nggak pernah, tapi selalu pas, nggak pernah ya, nggak pernah meleset ya, alhamdulillah. Dan kita nggak pernah kong kali kong dulu bikin judul. Jadi judul bukan dari saya. Kalau judul dari saya bisa menyesuaikan. Kalau judul dari saya radang tenggorokan juga, karena sesuai kan. Tapi ternyata judul bukan dari saya. Ini buat tahu aja ya. Nggak tahu ya. Ya memang udah begitu keadaannya itu udah seperti itu. Saya nggak tahu. Tiba-tiba dikasih judul yang begitu. Di mana kesehatan itu tadi flu, batuk, pilek, gatal, radang tenggorokan, amandel. Ya. Kalau bukan radang tenggorokan bahasanya amandel berarti. Juga penyakit kulit karena gatal tadi, rematik. Angin dinginnya ini masih belum hilang. Jadi masih menyerang persendian. Itu bahkan lembab ini bisa menyerang jantung, pencernaan dan pinggang. Ini mulai di pencernaan nih. Kemudian pinggang itu masih ada sisa. Kemarin beberapa pasien juga masih banyak yang tersisa, sakit gigi, nyeri sendi, nyeri pinggang. Ini sisa-sisa musim dingin kemarin. Pada wanita itu muncul keputihan. Makanya jaga diri nih, bahkan dari semasa anak-anak 9 tahun udah mulai keputihan. Nasihat tidurnya sedikit lebih larut. Ya, dan bangunnya lebih awal. Kemudian gerakan tubuhmu dan jangan marah. Olahraga nih kalau ini sekarang. Outdoor oke sekarang ya. Jangan sedih, jangan cemas, jangan takut. Dengan adanya angin yang kencang, tetaplah puas dan bersyukur akan ada yang demikian. Jadi kalau dibilang apakah musim sekarang itu sudah bisa dikatakan masuk ke musim semi itu masuk ke radang tenggorokan? Jawabannya ya. Masuk kategori itu. Nah, yang jadi masalah, tenggorokan itu biasanya dikaitkan dengan organ apa? Ya kan? Banyak hal yang jelas ketika terjadi panas di tubuh akan terjadi hal seperti itu. Mau itu panas dari paru, kering dari paru, panas dari TH, limpa, atau kering dari limpa. Itu juga demikian. Saya kutip dari buku Ilmu Kesehatan Klasik jilid kelima. Ini bagi yang belum belajar jilid 5 nggak apa-apa saya baca ya. Di pasal ketiga tentang pembahasan pola mizat cairan tubuh, tentang penyakit rutubah, penyakit cairan tubuh atau mizat rutubah, perubahan penyakit karena rutubah. Ya, ini yang pertama adalah ketika seseorang kekurangan cairan tubuh, itu akan bisa muncul gejala mulut, bibir, tenggorokan, hidung, lidah kering. Kalau sekarang orang lebih cenderung ke kurang minum karena cuacanya hujan. Mana hujan minum, kan? Itu makanya sembelit, tinja kering, kulit kering, kisut, kurang elastis, bola mata legok ke dalam, rasa haus, ya yang seharusnya banyak minum. Gitu. Nggak minum, kalau nggak minum kencingnya berwarna kuning, kalau banyak minum kencingnya berwarna putih. Di antaranya begitu. Cukup dulu, kita masak dulu. Boleh, sih. Ya, kita racik dulu ya. Iya, kita racik dulu. Oke, ini labunya kita udah rebus duluan ya, karena prosesnya agak lama. Betul, baru kita ngambil kunyit. Kunyit ya. Saya ngambil yang umbi ya, atau biang kunyit. Iya, atau biang kunyit ya. Kalau yang di ini
pemirsa boleh, kalau mau diparut juga boleh. Boleh ya. Boleh. Tapi karena direbus, ya nggak usah diparut. Saya ambil yang ada akarnya. Ya. Yang ada akarnya. Saya ambil yang ada akarnya. Ini sifatnya apa? Sih kalau yang umbinya? Umbinya itu dingin. Dingin. Ya. Sifatnya dingin, rasanya pahit. Ya. Kita pakai gula aren ya. Kita pakai gula aren. Gula merah biasa? Boleh gula aren ya. Iya. Gula merah biasa boleh ya. Boleh ya. Oke. Boleh juga. Gula aren lebih baik. Oke. Langsung kayak. Oke, sip. Sip. Kalau di pemirsa nanti kunyitnya dibanyakin ya. Kunyitnya kalau yang radang loh, ini kan enggak radang. Iya. Jadi ini kan mau dinikmati ya. Jadi saya sesuaikan biar enak di sini. Dan di sini biar tetap berkhasiat tapi enak gitu loh ya. Iya, siap. Di sini. Tadi kok cuma 3 iris ya. Ada kalimat enaknya kan di sini kan. Siap. Nah, Oh ini ininya ya. sekalikan asam. Gula. Asamnya, asam Jawa. 3 mata. Oke, 3 mata. Sebesar telur burung puyuh 3. Oke, ini kita rebus lagi sampai mendidih. Sampai mendidih. Siap. Ini kalau nggak ada orang dijilat ya. Karena manis ya. Kalau masa kecil kan begitu tuh. Ini sudah gede jangan. Kita bahas dulu. Kita lanjut lagi dulu. Apa? Ininya. Abjad A, Bahan-bahannya ya. G, gula, L sama K. Benar ya? K terakhir ya. Oke. Kunyit. Jadi yang pertama gula. Gula itu sebenarnya tugasnya di sini untuk mengharmoniskan. Mengharmoniskan bahan ramuan ya. antara labu parang, kemudian kunyit dan asam. Ini kan sedikit agak enggak belen itu ya, enggak masuk itu kayaknya nggak pas itu ya. Nah, gula itu sebenarnya pengharmonis. Di sini masuknya sebagai pengharmonis. Manis sifatnya hangat. Itu beda dengan gula pasir dia. Manis sifatnya hangat dan makanya dia sering digunakan buat jamu. Betul. Dan dia mengharmoniskan bahan obat. Jadi saya kasih banyak juga nggak apa-apa. Yeah. Dan biasanya orang bikin kolak juga begitu kan, ada gula. Itu pun tujuannya untuk mengharmoniskan. Selain juga tujuannya untuk menguatkan dan melembabkan limpa. Ya, karena seringnya orang radang tenggorokan ima dia panas atau dia kering. Ya, sehingga dia mengharmoniskan organ kemudian juga melembabkan. Ya, melembabkan yang kering. Kemudian asam Jawa. Kalau asam Jawa seharusnya karena namanya juga asam Jawa, harusnya dari Jawa ya. Iya. Seharusnya. Ya, walaupun nanti suatu ketika ada yang mengklaim bukan dari Jawa, tetap saja namanya juga sudah asam Jawa. Yang memiliki nama Tamarinda. Tamarindus indica ya, Tamarinda. Itu buahnya itu bersifat sejuk ya. Makanya digunakan untuk mengatasi radang yang panas. Radang itu biasanya bisa jadi dia panas pada tingkatan kedua sampai ketiga. Ya. Itu dibutuhkan yang sejuk. Kemudian rasanya yang manis. Manis itu melembabkan. Jadi manisnya melembabkan kekeringannya, sejuknya mendinginkan radangnya. Kemudian asamnya memperbagus kualitas cairan yang ada di dalam tubuh sehingga bisa melumasi apa yang ada, itu bisa melumasi. Khasiatnya sebagai pencahar nafsu makan, kemudian penyejuk badan, menurunkan panas, anti radang, ya, kemudian juga antihistamin. Ya, buah ini sejuknya otomatis membersihkan panas, manisnya mengerutkan, kemudian mengesatkan, memperbagus kualitas cairan. Sering digunakan untuk hal-hal yang seseorang itu radang dikarenakan banyak keluar cairan tubuh, ya, entah itu muntah, entah itu banyak keringat, ya. Kemudian maka dia berkhasiat menciutkan, mengurangi produksi lendir. Dan ini herba ini umumnya digunakan untuk mengatasi keringat berlebih akibat kelemahan tubuh, batuk, radang, diare, membantu meningkatkan sperma pada pria. Kemudian juga mengatasi keputihan karena sekarang tadi sebagaimana saya katakan sakit keputihan mulai pendarahan vagina menaun dan masih banyak lagi. Dan asam itu sendiri
sifatnya turun ke perut, ke hati. Turun. Manisnya menambah kekuatan, mengharmoniskan, mengendalikan rasa nyeri, sering digunakan untuk gangguan energi vital, gangguan darah, atau kekurangan kedua-duanya. Radang pada kasus nyeri atau radang pada kasus yang panas, pada kasus tenggorokan, itu juga digunakan karena manisnya itu melembabkannya. Ini asamnya. Bisa kayaknya kalau untuk kandungan kimia dan efek farmakologi, meskipun saya nulis udah banyak, udah banyak bisa dilihat. Ini udah mendidih, kita angkat dulu. Ya, angkat dulu, silakan. Oke, siap. Kita angkat dulu ya. Oke. Kasih labunya. Ya, siap. Udah empuk belum? Sudah. Alhamdulillah. Udah empuk banget ini. Ini makanya labunya dimasak dulu ya, biar matang. Jadi biar cepat ya. Setelah labunya matang, baru yang lainnya masuk. Siap. Warna kuningnya nggak dominan karena warna gulanya udah gelap ya. Karena gula aren itu juga ya. Oke, sip. Mantap. Masya Allah, aromanya bagus. Aroma gula aren. Aroma gula aren, benar. Ya. Sebenarnya A, B, C, D, F, G, H, I, J, K dulu baru L. Ya. Tapi nggak apa-apa, kalau di sini labu parang dulu, kita ya kan gitu ya. Kalau secara abjad, kunyit dulu. Tapi karena secara meja, labu parang dulu. Labu parang. Siap. Ada yang bilang labu merah. Kukurbita. Ya, ada bilang labu kuning, ada yang bilang ya. Labu kuning. Ya. Tumbuhan ini diyakini berasal dari kawasan Meksiko Tengah. Meksiko Tengah. Jauh banget ya. Cuman baru tahu kan dia dari Meksiko datang ke sini, dibawa dia sama nggak tahu siapa yang bawa. Ya, tanaman semusim ini menyebar ke Amerika Utara dan Selatan, selanjutnya spesies ini dibawa ke kawasan Eropa, Asia, dan Afrika. Dibanding dengan labu lain, labu parang ini banyak ditemukan di Asia Tenggara karena gampang beradaptasi di kawasan tropis dan di dataran rendah. Dan sinonimnya banyak ya, dan tanaman ini kini bisa dapat ditemukan di seluruh dunia. Ya, nggak cuma di Indonesia, dunia. Ya, tinggal beli. Ya kan? Buah labu kuning biasanya dimasak sebagai kolak. Ini kan kolak nih. Betul. Dan itu juga diolah menjadi sayur. Menjadi sayur ya? Iya, sayur lodeh. Iya, benar, sayur lodeh, benar. Dipotong sesuai dengan keinginan. Iya. Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang yaktin adalah ad-duba atau al-qar, yaitu tanaman sejenis labu, masuk ke jenis labu ini. Meskipun yaktin lebih umum, dikarenakan yaktin secara bahasa adalah setiap tanaman yang tidak memiliki batang pohon, kayak semangka, timun, kerai. Ya. Al-Imam Bukhari membawakan Quran surah As-Saffat ayat 146, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Ada yang mengatakan bahwa tumbuhan yang tidak berdiri dengan batangnya disebut dengan najem, ya, dia bukan syajar. Ibnu Qayyim ternyata juga banyak menyebutkan di sini. Beliau banyak menjelaskan bahwasanya yaktin ini, labu ini bertabiat dingin dan sifatnya lembab. Dinginnya mendinginkan panas pada radang, ya kan? Lembabnya mengatasi kekeringan atau melumasi kekeringan dan memberikan sedikit makanan. Dan dia cepat menurun ke bawah, walaupun belum dicerna dengan lembut, tapi dia udah turun. Darinya keluar campuran yang bagus. Dan di antara tabiatnya adalah campuran yang tajam manisnya yang keluar darinya. Apabila dicampur dengan garam, maka akan harmonis dia. Dia akan harmonis dengan garamnya. Apabila dicampur dengan makanan penahan, maka dia akan menjadi penahan. Dia akan harmonis dengan makanan apapun. Dia mau digunakan apa, dia akan ikut. Dan apabila dimasak dengan jeruk, maka dia akan memberikan makanan kepada tubuh dengan baik. Ini dengan asam, sama aja. Seperti itu. Dan yaktin ini bersifat lembut. Labu ini bersifat lembut, mengandung banyak air yang ditahan. Memberikan makanan lembab atau rutubah, mengobati panas, radang, namun tidak cocok bagi orang yang terlalu kedinginan dan banyak lendir tapi menggigil. Air labu menghentikan dahaga, kehausan, dan meminumnya atau membasuh kepala dengannya dapat menghilangkan sakit kepala panas. Dia juga melenturkan perut. Orang-orang yang panas tubuhnya itu biasanya memanfaatkan labu. Di antara manfaat lain adalah dilulurkan sebagai adonan, dipanggang dan seterusnya. Ya. Dan secara umum dia digunakan untuk mengatasi kekeringan, kemudian juga melembabkan yang kering, dan juga mendinginkan yang panas.
Di Indonesia sendiri, J. Kloppenburg, seorang wanita berkebangsaan Belanda yang meneliti tentang tanaman, dia menyebutkan tanaman melata ini, yakni labu parang, yang di Jawa juga disebut dengan waluh. Ya, sangat banyak sekali faedahnya. Dan buahnya ini mula-mula hijau, kemudian jadi kuning. Ya, buah ini di Indonesia ini di pribumi kan bilang, belum di Indonesia kan, belum ada Indonesia tahun 1912 belum ada Indonesia dia. Ya, itu sangat lezat dan orang-orang Bumi Putra itu memakannya bahkan daunnya sebagai sayuran dan digunakan juga sebagai obat. Bijinya terkenal digunakan sebagai obat cacing dan daging buahnya digunakan untuk peradangan. Kahine, seorang profesor berbahasa Jerman, juga mengatakan tentang labu parang di tahun 1919. Dia mengacu kepada tulisan Rumpius yang tahun abad 18 tahun 17-an sekian gitu ya. Yang juga ternyata labu digunakan dari dulu, dari tahun 1700-an. Itu sudah digunakan untuk pengobatan. Ini labu. Khasiatnya banyak sekali. Tonik, menghilangkan panas, menghilangkan dahak, meluruhkan kencing, anti radang, radang lambung, radang tenggorokan, radang usus. Dagingnya berguna untuk memperbaiki fungsi limpa, sedangkan bijinya merupakan obat cacing. Jadi banyak sepakatnya. Di India labu parang digunakan untuk mengatasi luka bakar, pembengkakan yang melepuh, bisul, migrain dan seterusnya. Di Thailand, di Cina bijinya digunakan untuk obat cacing. Dan para herbalis menggunakan labu ini digunakan untuk obat-obatan baik peradangan maupun gangguan metabolisme. Labu terakhir, kunyit. Kunyit. Kalau kunyit itu sudah familiar sekali. Kunyit yang saya ambil itu umbinya, karena sifatnya dingin, ya, pedasnya itu digunakan untuk mengatasi gangguan anginnya. Karena apakah radang tenggorokan itu bisa disebabkan karena angin? Ya, karena tadi ini kan musim nih. Angin, saya bahas musim awal, itu kan yang bicara musim itu bicara angin. Dan kunyit itu pedasnya digunakan untuk mengusir anginnya, dinginnya digunakan untuk mengatasi radangnya. Sudah waktu? Masih, silakan. Beberapa hal radang tenggorokan dengan gejala-gejala yang tampak. Ya, saya mengumpulkan beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi angin panas. Angin panas itu ya bisa masuk di musim semi, itu musim anginnya hangat, kemudian juga di musim panas. Gejala yang muncul ketika seseorang itu terkena gangguan radang tenggorokan dikarenakan angin panas, angin dan panas. Gejala yang muncul adalah nyeri tenggorokan, disertai dengan sesak nafas, batuk, bahkan batuknya mengeluarkan darah. Disertai dengan pusing, sakit kepala dengan kepala yang bengkak, rasanya. Kemudian sakit kepala dengan pusing, mata tidak tahan cahaya. Melihat cahaya itu silau. Langsung sakit ya. Ya. Dan tidak menyukai dingin, pilek kental keluar dari hidung, bahkan mimisan, nyeri di mata ya. Tenggorokannya itu bukan cuma panas tapi nyeri, matanya merah, telinganya berdenging, ada tuliknya, kemudian ada keinginan BAB tapi nggak keluar, haus, giginya sakit, urin berwarna. Ini lagi musim sekarang nih, ini pas baru masuk angin yang hangat, urin berwarna kuning, lendirnya keluar dari hidung. Selain kolak labu, yang bisa dimanfaatkan adalah pisang. Pisang ya. Itu kolak pisang boleh. Pare, makanya pisang kepok lagi bagus nih. Kemudian daun mengkudu. Ya, kemudian daun pepaya, jamur hitam, garam. Garam diminum di malam hari. Bayam, sayur beningnya, stroberi buahnya, kemudian rebung, mentimun, bubur jali, daun bit, kacang hijau untuk buburnya selain kolak. Kemudian daun mint, kemudian krokot, umbi bunga lili, ya, dan garam diminum ketika mau tidur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika angin panas itu udah masuk ke dalam tubuh, kemudian bercokol di hati. Gejala yang muncul adalah rasa pahit di mulut, kayak orang meriang. Mulutnya pahit, telinganya tuli, tenggorokannya kering. Jadi ketika minum itu kayak mau balik lagi. Kemudian kepalanya bengkak, urinnya berdarah. Yang tadinya kayak tuli dan berdenging, ini dengingnya semakin keras di telinga. Mual di pagi hari, iganya nyeri.
Kemudian ada ini pada wanita, ini yang saya catat itu wanita. Ya. Jadi sebagian pada pendarahan setelah melahirkan, setelah masa nifas, pendarahan masa nifas, matanya memerah dan bengkak. Ini kasusnya perempuan. Depresi dan tertekan habis melahirkan ini. Rasa asam di mulut, bahkan kadang-kadang kejang. Ya, kram, keputihan dengan bau yang amis, kemudian tidak sedap. Selain mengkonsumsi ini, nanti kuncinya agak diperbanyak ya. Yang bisa digunakan diantaranya empedu sapi, pisang kepok, ya, daun mengkudu, daun pepaya, pare, jamur hitam, garam, bayam, stroberi rebung, kemudian juga mentimun dikukus, kemudian bubur jali, daun bit, kacang hijau buat bubur, kemudian krokot untuk sayur bening, kemudian juga daun mint ketika ngeteh, menggunakan daun mint. Masih ada waktu? Masih, silakan. Yang ketiga karena kering paru. Ini yang biasanya secara umum tenggorokan itu karena paru kering. Gejala yang muncul manakala seseorang terkena gangguan radang tenggorokan karena paru kering, gejala yang muncul adalah tenggorokan kering disertai dengan batuk keluar darah. Batuknya kering, kling. Jadi kayak bapak-bapak dulu yang di kampung ketika batuk tuh kling itu bunyi. Itu kering, nggak keluar darah, tapi begitu keluar darah, tapi tanpa ludah, tanpa keluar lendir darah, tapi ketika keluar maka darah. Hidungnya kering, tenggorokan kering tadi, kekeringan di mulut dan hidung, mulutnya kering, hidungnya kering, kehilangan suara dengan serak pada awalnya, lalu suara itu benar-benar hilang. Sampai 3 hari hilang. Suaranya sampai 3 hari. Persis seperti orang yang sangat kecapean, hajatan di kampung, yang sangat kecapean, nggak ada yang nyumbang. Itu suaranya hilang gitu. Saya lihatnya begitu. Saya dari kecil itu senangnya begitu. Saya senangnya mengamati orang ketika hajatan. Ya, kalau hajatan gitu, ngomongnya salah, wah ini mesti sumbangannya kurang ini. Benar, jadi berasnya tidak sekamar gitu. Kemudian duitnya nggak setas gitu. Habislah dia. Saya pikir saya amati itu kok bisa begitu. Ya makanya saya juga mengamati, tadinya mengamati orang tua kan, lama-lama ke tetangga, kok sama gitu ya. Tapi begitu ini enggak, mau 3 hari mau berapa, wah kencang, suaranya lantang. Kalau berasnya satu kamar ya. Ini itu kesannya kayak seperti itu, suara benar-benar hilang. Awalnya begitu hilang. Lapar tidak normal. Ya, lapar tidak normal itu bisa habis makan dia lapar lagi. Oh gitu. Begitu, tidak normal. Kadang-kadang malam-malam dia bangun lapar. Ya. Bangun perutnya udah gak ketahan. Jam 1 nih. Mau makan apa jam 1 gitu kan. Mau masak nggak semangat gitu, nggak mungkin kan jam 1 masak. Mau makan makanan tadi sore sisa nggak enak gitu. Tidur masuk angin besoknya. Saya pernah mencoba ini nih, ya bangun masak akhirnya. Saya kan penasaran tuh kayak apa sih rasanya ya. Saya rasain dikeringkan dulu parunya tuh. Begitu kering parunya, tenggorokannya kering, bener nih, darah udah keluar, malam-malam bener-bener lapar itu, jam 1 malam lapar. Tapi kalau saya masak, 1 malam lapar, ya udah akhirnya nggak sembuh juga. Haus, mimisan, nyeri di tenggorokan, nggak cuma kering, nyeri juga. Jadi nalan apapun nyeri. Ada nyeri yang tidak mudah dikeluarkan dan tenggorokannya kering, nyeri, gatal juga ya. Jadi kalau gatal itu kan biar mengurangi gatal biasanya minum air garam sama air hangat yang dikasih garam. Jadi agak enakan tuh. Selain ini kolak pun dalam keadaan hangat. Jadi kayak digaruk kan. Enak itu, kayak gatal gitu ya. Kemudian selain itu kacang almond, apel, aprikot, jamur putih, jeruk, kacang, kemudian kulit pir, bukan pirnya, bukan dagingnya, bukan kulitnya. Mohon maaf. Kulitnya dikupas, direbus, kemudian diminum airnya. Mau dimakan juga boleh. Jeruk bali, dan gula batu. Ya, kemudian masih ada ya? Masih, silakan. Yang keempat, karena astenia cairan dan panas berlebih.
atau astenia rutubah haroro Ya. haja bergejolak. Gejala yang muncul radang tenggorokan seperti ini, gejala yang muncul adalah disertai dengan batuk berdarah, batuk kering tanpa air ludah atau tanpa membatukan nandir, terasa kering di mulut, tenggorokan kering. Kalau yang tadi itu secara emosi, maksudnya suaranya hilang. Kalau ini merasa putus asa, jantungnya berdebar, dadanya berdebar kencang, kemudian merasa putus asa. Entah karena setiap batuk keluar darah, itu juga bikin putus asa kata dia. Kemudian pelupa juga. Pelupa banget. Rasa panas di tubuh, penyakit yang menyerang perlahan akan tetapi dengan durasi yang lama. Jadi walaupun dia flu ya lama, dia batuk ya lama. Ya. Saya pernah dapat jatah ini nih saya nih. Apa aja lama pokoknya. Keringat di malam hari, terutama di punggung. Keringat di malam hari terutama di punggung. Tapi jangan dicoba ya. Karena jangan jangan membahayakan diri sendiri. Kalau saya dalilnya kan seorang barang siapa yang mengobati penyakit tapi dia belum tahu penyakit sebelumnya, maka dia bertanggung jawab di akhirat. Di Syalbani menyebutkan di Islam Sohihainnya ya, dalam silsilah hadis Sohihah, belum menyebutkan di situ. Dan ini juga dijadikan dalil oleh Syekh Sa'di bahwasanya seorang pengobat harus tahu, dan Ibnu Qayyim menegaskan dengan hadis ini yang dimintai obat adalah orang yang melakukan tajribah. Tajribah itu uji coba, eksperimen. Ya kadang-kadang pegel juga ya. Keringat di malam hari, nyeri di tenggorokan, telinganya berdenging, keluar sperma dengan mimpi ya. Tidak bisa tidur, nyeri di pinggang, ludah berdarah dan sakit gigi. Ini mulai juga nih, musim ini udah mulai juga. Atau sebentar lagi juga. Kemudian selain kolak labu, makanan yang digunakan diantaranya adalah pisang, pare. Ini kok nggak pakai jahe ya? Enggak, pakainya kunyit. Pisang, pare, daun paya, daun mengkudu, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, biji jali, hati. Terserah hati apa? Bisa hati ayam, hati sapi, kambing, hati angsa, gitu ya. Hati bebek, daun bit, kacang hijau, daun mint, krokot untuk sayur beningnya, bunga lili, garam, belumnya sama diminum hangat-hangat, agak sedikit panas karena biar tenggorokannya lega. Telur ayam, telur bebek, asparagus. Ya, saya ngajurkannya telur ayam, telur bebek ya. Tapi saya biasanya kalau saya pakainya telur burung puyuh. Tapi jangan yang kecil-kecil. Iya, jangan ditiru ya. Beda-beda ya orangnya, rajil dan tiram. Saya kalau nyoba telur burung puyuh itu bisa 1/4, 12. Masya Allah, banyak. Jadi kalau orang langsung pegel, kolesterolnya langsung naik. Saya enggak. Makan telur puyuh rasanya gimana? Ya enak. Tapi jangan dicoba. Yang lain jangan dicoba. Baik. Kayak misal kayak saya bisa makan 2 butir durian, kemudian makan sate 20 tusuk, ya jangan ditiru, gitu kan. Atau abis itu ngopi, jangan ditiru juga. Maksudnya yang lain aja yang ya, yang lain jangan. Itu biar nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa. Atau angin kering. Angin kering itu dimulai tanggal 22 Juni tadi saya sebutkan. Kalau ini enggak. Bisa jadi nanti ada angin kering. Kadang tenggorokan angin kering. Darah di air ludah, gejala yang muncul, nyeri di dada, batuk dengan sedikit air ludah, hidungnya kering, kulitnya keriput, tenggorokan kering, kuku tangan kering, bahkan rapuh, kukunya jelek, demam, sakit kepala, ada rasa gatal di tenggorokan, kemudian tidak berkeringat, ya, hobi olahraga juga kurang keringatnya, nyeri perut bagian bawah, gejala yang menyerang atau memburuk di musim kering, yaitu tanggal 22 Juni biasanya dan seterusnya, atau pada cuaca yang kering dan sangat haus. Jadi Agustus juga masih musim kering loh ya. Selain kolak ini yang digunakan adalah daun mint, seledri untuk sopnya, kelapa, air dan dagingnya, daun bawang, asparagus, telur, madu, ya, kemudian buah pir. Kalau ini buah nih, buah bukan apa? Bukan kulitnya. Minyak wijen, biji wijen, kemudian kedelai kuning. Ya, kedelai kuning. Saya sering menggunakan bayam dan tahu, tempe sama-sama kedelai juga nih.
Kemudian yang keenam adalah kekurangan cairan di tubuh keseluruhan. Selain rasa gangguan tenggorokan, gejala munculnya pendarahan di gusi, sembelit, batuk darah dengan warna yang merah muda, nggak tua. Disertai dengan pusing, pesasnya kering dan sedikit, rasa kering di mulut, rasa kering di tenggorokan, kemudian lelah, ngomong lelah, gerak lelah, istirahat lelah, tidur lelah, semua lelah. Dan sakit kepala di sore hari. Jadi walaupun dia merem, dia tahu ini udah sore ya, ada sakit, kepalanya sakit. Tapi keren dia, keren. Tahu sore tanpa melek gitu ya. Keringat di malam hari, terutama di punggung, nyeri di tenggorokan juga merah dan bengkak. Tenggorokannya nyeri, merah, membengkak. Telapak tangan dan kakinya panas, urinnya pendek, merah. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Sulit menelan. Kebanyakan air dia akan keluar lagi. Sakit gigi, kekurangan berat badan menurun. Selain ini, makanya konsumsi ada sarang burung. Sarang burung walet. Agak murah nih. Ya, nggak tahu murah apa mahal ya. Mahal. Saya baru dibeliin sama istri sarang burung. Sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu juga mahal. Tadi yang murah-murah terus nih, mahal nih. Kacang merah. Yang penting ya lumayan. Asparagus, telur ayam, sotong, daging bebek, telur bebek. Ya itu daging bebek, telur bebek. Kalau saya telur puyuh tetap ya. Telur putih, tiram, dan royal jelly. Masih ada waktu cukup? Cukup sih. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi tanya jawab. Silakan berantum. Silakan. Baik, jazakallah khairan atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, ikhwati Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya? Iya. Silakan Umu. Pertanyaan Sensei, ada cucu saya umur 7 bulan Sensei. Cucu ibu umur 7 bulan? 7 bulan. Iya, laki-laki perempuan ibu? Perempuan, baik. Dia itu batuk, demam, dan banyak sekali lendirnya Sensei. Batuk, demam, sama keluar lendir. Iya, kalau sampai bunyi-bunyi tenggorokan itu lendir. Umurnya berapa? 7 bulan? 7 bulan. Oh, 7 bulan. 7 bulan ya. Baik. Menurut Sensei, teman saya kan ada juga anaknya begitu Sensei. Kalau ilmu kedokterannya katanya leukosit namanya Sensei, katanya banyak lendir di paru-paru Sensei. Sudah diperiksa dokter ibu? Anaknya teman saya yang mengalami hal yang sama begitu Sensei. Saya juga antaranya komunikasi begitu. Kelebihan lendir katanya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Cucunya ya? Iya, cucu ini. Oh iya, bukan 70 cucunya. 7 bulan. 7 bulan. Ya, perempuan. Nah. Kalau tadi kalau dia kalau udah diperiksa obati ke dokter, maka pakai obat dokter. Iya. Kalau karena tadi belum tahu ya, kalau belum maka bisa menggunakan madu 3 sendok makan, kemudian air jeruk 1 sendok makan. Kemudian madu apa nih? Kalau bisa madu kapuk randu. Madu kapuk randu. Kalau nggak ada madu hutan. Iya. Ya, 3. Iya. Kemudian air jeruknya 1, kemudian air biasa itu 5. Gabung jadi 1, taruh di mangkok, dikukus selama 15 menit. Kemudian nanti minumkan setengah sendok teh sekali minum. Ya, kalau bisanya pakai puting udah juga nggak apa-apa. Atau bisa juga dengan menggunakan madu kapuk randu langsung ditaruh di puting udot, 1 putingnya. Kemudian dikenyotkan. Kan biasanya udah bisa ngenyot tuh. Ya. Mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum.
Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Baik, dari sahabat Roja yang ada di luar negeri, Abu Fadil di Dubai, mungkin menyimak melalui streaming ini, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya punya keluhan perut sering kembung dan sering kencing serta sakit di saluran kemih. Ini bagaimana solusinya? Syukron jazakallahu khairan. Nah, ada nggak bahan-bahannya di Dubai? di Dubai ya. Iya, sering kembung. Tapi biasa ada toko yang menjual, Indonesia herbal rempah-rempah Indonesia. Indonesia. Sering kembung. Keluhannya tadi perut kembung, kemudian sering kencing, ya BAK, BAB ya, buang air kecil, BAK serta sakit di saluran kemih. Ya, saya manfaatkan yang kemungkinan ada. Ya. Jadi kalau di Saudi ada kan berarti harusnya di Dubai ada ya. Insya Allah. Insya Allah ada gitu kan. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ya. Kapulaga itu karena di Saudi itu nggak mungkin ada nasi kebuli, nasi ya kan, mandi dan sebagainya kalau nggak ada kapulaga. Benar. Kalau ada kapulaga berarti ada nasi kebuli, ada kapulaga. Iya, otomatis begitu tuh. Iya. Maka saya pilih kapulaga. Ya. 1 sendok teh biji kapulaga. Kemudian 1 sendok teh jinten hitam, berarti abitus soda. Iya. Harusnya juga ada juga. Iya, harusnya. Ya. Kemudian diseduh pakai air panas. Seduh pakai air panas itu sekitar setengah gelas, masing-masing 1 sendok teh. Seduh pakai air panas. Setelah sudah diseduh, kemudian diaduk agak hangat, kemudian baru dikasih minyak zaitun 1 sendok makan. Kemudian diaduk rata. Kemudian baru diminum. Ya. Lakukan kalau mau tidur. 1. Kedua, madu Timur Tengah itu sifatnya kering. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Qayyim ataupun Al-Imam Suyuti. Madu yubusah, sifatnya kering di Timur Tengah. Kalau Indonesia rutubah, kebalikannya lembab. Ya, jadi kadang-kadang kenapa para pengobat itu tidak bisa menggunakan joklak atau dokumen sembarang, karena antar daerah kadang-kadang beda. Ya, ini tadi contohnya seperti tadi. Imam Qayyim mengatakan begitu, kemudian juga mengatakan jagung itu sifatnya kering. Sementara Indonesia nggak ada, mana jagung sifatnya kering. Bukan berarti berarti Imam Suyuti salah. Bukan gitu. Beda daerah beda karakteristik. Makanya Imam Qayyim itu mensyaratkan seorang tabib itu harus mengetahui 20 hal. Salah satunya adalah negerinya sendiri, letak geografis, daratan yang Anda sentuh, Anda duduki, Anda harus tahu. Sehingga tumbuhan yang tumbuh itu akan berbeda gitu ya. Atau madu ya. Minum sekitar 1 sendok makan sampai maksimal 3 sendok makan. Biasanya kalau di sana madunya dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit. Kalau di Indonesia ada pakar madu yang mengatakan sampai 200 mili itu boleh dalam 1 hari. Di Indonesia. Di Indonesia. Di para peneliti madu Indonesia itu ada yang mengatakan bahkan diperbolehkan minum madu itu sampai 200 mili. 200 mili kan 1 gelas. Iya, 1 hari ya. Ya, bukan 1 gelas. Maksudnya kalau dibagi 3 kan. Sekarang kalau kita minum 3 sendok makan. 3 sendok makan itu 1 sendok makannya kan 20 mili. Kali 3 kan berapa? 60. Iya, 60. Ya. Kalau pagi, siang, sore, berarti 60 kali 3, 180. Berarti kan kurang 1. Kurang 1 sendok lagi selesai 200 mili. Berarti boleh 200 mili. Ya, tapi nggak tahu tuh kayak madu-madu Yaman yang kering. Segelas gimana? Kering dia. Negaranya sifatnya kering, di sini sifatnya lembab. Tapi sepakat madu itu higroskopis, menyerap air sehingga mempertahankan agar orang tidak kencing. Kemudian kering dan hangatnya mengatasi gangguan perut. Bisa menggunakan madu saja. Itu juga boleh. Terus ramuan yang tadi juga boleh. Pakai kapulaga tadi ya. Ya, pilih mana yang memang lebih mudah.
Lebih mudah. Ya, saya kasih pilihan yang paling mudah, madu saja. Iya. Tapi kalau bisa ya jangan madu saja. Itu yang tadi saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Fadli yang ada di Dubai. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Aida dari Tangerang. Ibu Aida di Tangerang. Silakan Ibu. Izin bertanya sih Teh, begini, Ibu ini kalau habis sujud agak kelamaan dikit gitu, terus bangun, sebelum duduk dari bangun itu mata itu sepertinya agak ngeblur gitu. Mata sepertinya agak ngeblur gitu Ibu. Ya, penglihatan tuh jadi kayak agak ngeblur. Dari Kalau sujud mau ke duduk gitu ya Ibu? Jadi ngeblur itu kayak ada bintik-bintik itu, tapi kira-kira beberapa saat terus duduk itu hilang. Hilang dengan sendirinya. Iya, tapi Baik. kadang-kadang itu sering gitu. Usia ibu kan sudah hampir 70. Hampir 70. Baik. Nah, karena ibu dulu pernah nanya ke Simsa itu mencari madu hutan yang murni atau asli yang tanpa campuran itu kayak di detail-detail itu anak tak perlu nyari, katanya enggak ada, di situ ada tambahan kandungan gula. Jadi ibu belum berani. Dulu beberapa bulan yang lalu kan Simsa bilang yang madu hutan maksudnya yang murni atau yang asli tidak terjemasakan itu, tapi ibu sampai saat ini belum dapat. Mohon izin kalau memang sing saya berkenan, ibu bisa mohon itu loh madu untuk yang murni itu. Nanti setelah acara ini barangkali tidak keberatan, mohon dibantu. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya ya. Wah, khairan. Wah ya. Nah, silakan Sisi. Ya. Yang jualan madu teman-teman, saya nggak jualan. Betul. Saya dulu pernah punya pengalaman jualan madu karena saya punya teman yang ada di Duri, Riau. Jadi beliau itu punya pemanjat. Jadi madu itu ada di kayu sialang. Kayu yang raksasa gede besar banget kayunya, itu, yang 5 orang kali baru bisa ini meluk. Pohon raksasa. Ya, satu pohon itu bisa ada 25 sarang. Masya Itu. Allah, banyak banget ya. Saya dulu pernah ke Duri. Melihat langsung? Nggak manjat kalau saya. Yang manjat orang-orang Tegal gitu ya. Tapi saya pernah ke sana. Pernah ke sana. Betul. Pernah ke sana sehingga saya karena tahu persis ya, yang manjat tahu ikhwan kita semua. Dari yang manjat sampai yang ini. Saya dulu dikirim sampai kadang-kadang 5-6 jerigen. 5-6 jerigen itu berarti satu jerigennya bisa 40-50 kilo kan. Segitulah kitarnya. Kurang lebih. Itu dulu banget. Tahun 2007. Kalau nggak salah saya bertahan cuma berapa lama karena ada 2 hal sih alasan. Yang pertama, kawan-kawan yang dari Malaysia datang langsung ambil. Nggak perlu dikirim. Karena dong saya dan mereka berani harga yang lebih tinggi. Satu. Yang kedua, ada beberapa kawan yang sekitar tempat saya yang juga jualan madu. Jangan diambil semua dong Sensei. Bagi-bagi gitu ya. Dia bilang, oh ya udahlah. Terakhir itu dulu saya masih sisa pengiriman terakhir, 5 atau 6 lah pengiriman terakhir pokoknya dari Jen. Itu nggak saya jual. Akhirnya saya konsumsi sendiri bersama keluarga besar, adik dan sebagainya. Sampai kalau nggak salah yang terakhir itu fermentasi untuk pupuk tanaman. Itu saya sediakan 50 kilo kalau nggak salah. Itu. Kalau orang sayang banget ya, yang kan namanya bagi-bagi, karena mendapat saya keluarga.
Habis itu udah sampai hari ini saya nggak jualan lagi Bu. Ya kawan-kawan lah insya Allah banyak. Saya juga udah saya juga udah nggak banyak berhubungan. Ya makanya saya cuman karena bagi-bagi ya saya bagi-bagi ya. Saya yang ngeresepin, dia yang jualin. Ya jadi ini namanya bagi-bagi. Bagi-bagi juga nggak harus kasih fee kan. Karena madu-madu dia sendiri nggak ngasih fee. Nggak. Saya cuma nggak jual madu. Dulu juga aja saya sempat jual korma. Sekarang udah nggak lagi. Gitu Bu ya. Ibu bisa menggunakan habatus sauda dikunyah 1 sendok teh, kunyah, kemudian minum air hangat. Ya, lakukan paling nggak 2 kali sehari, pagi dan mau tidur. Ya, kalau tadi mau habis acara ketemu, kami nggak ada. Tidak ada. Saya nggak punya. Benar. Iya, yang ada roja itu yang nggak ada roja nggak jualan juga kan? Jualan juga Bu. Ya. Insyaallah lah ikhwan-ikhwan insyaallah. Ya demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Aida yang ada di Tangerang. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Dari Ibu Her di Tangerang. Sensei, setahun yang lalu lutut saya buat sujud sholat, buat jongkok, nyeri rasanya. Terus saya cek ternyata kolesterol tinggi 241. Kemudian berobat, alhamdulillah minum obat nyeri 2 butir sembuh. Dan setahun ini saya mengurangi gorengan dan rajin jalan santai, kurang lebih setengah jam. Bolehkah jalan cepat Sensei yang saya lakukan? Umur saya 52 tahun, alhamdulillah nyeri lutut sembuh. Tapi sepekan yang lalu saya makan pete 6 butir buat lalap. Makan daun pepaya yang pahit, makan keripik usus, dan sekarang lutut nyeri lagi. Dan memang sudah 2 pekan tidak jogging. Adakah herbal buat nyeri lutut? Syukron jazakallah khairan. Nah. Pengobatan itu paling penting yang pertama hifdzus shihah, merawat kesehatan. Seperti yang Ibu katakan tadi, jogging dan sebagainya. Pelancar peredaran darah, kan berarti butuh pelancar saja tuh. Ya. Kemudian yang kedua, al-himyah dan mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau dikonsumsi bikin sakit. Itu namanya menjaga diri. Arba'in tuh, jangan membahayakan diri sendiri ya. Setidaknya begitu, udah tahu makan usus nyeri, makan usus gitu kan. Tapi biasa ada keinginan gitu ya. Maksudnya suka gitu. Saya gampang ngomong gitu karena saya belum pernah gitu ya. Ngapain sih makan usus kayak gitu? Gitu. Enak sih saya, masa? Saya belum pernah itu. Karena saya belum pernah, jadi saya enak aja ngomong ya. Karena saya termasuk orang yang miskin literasi dalam masalah makanan. Jadi kadang orang makan ini saya belum pernah, orang makan itu saya belum pernah, belum. Banyak yang belum. Ada orang juga yang Sensei makannya apa? Ya biasa aja, nasi, apalah, lauk apa gitu. Ya tergantung situasi dan kondisi. Ya. Kemarin sore cuaca begini, saya bikin sambal sama tempe yang saya biarkan 1 minggu, sama terong yang bulat-bulat itu. Ya udah kayak gitu paling. Ya kalau pagi tadi cuman sarapan apa? Telur belum buyung. Nah. Ya kadang-kadang begitu. Jadi nggak saya nggak tahu sih yang kayak gitu ya. Simpel aja ya. Ya simpel aja kalau saya mah. Atau kopi saja kadang-kadang. Pisang goreng. Tadi ada pisang goreng. Pisang goreng 2. Kemudian telur belum punya 3. Itu berangkat dah ke sini. Ya. Jadi saya nggak pernah mikir yang ya itu tadi makanya. Ya pokoknya kalau dirasa itu nggak nyaman ya jangan dimakan, udah tahu. Itu sebenarnya pengobatan itu kalau orang udah tahu al-himyah nggak butuh obat. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang wakul wasrubu wala tusrifu kan demikian juga. Jadi pengobatan itu ada 2 kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama adalah al-himyah, yang kedua adalah dawa. Tapi kalau seseorang itu menguasai al-himyah, tahu apa yang dipantang, nggak butuh dawa, nggak butuh obat. Tapi kalau dia sudah punya obat, tetap aja butuh al-himyah. Karena nggak ada satu orang pun yang ngasih obat tanpa ada pantangan. Ya kan? Ini kamu makan bebas, enggak. Kalau ibu kemudian, saya kalau jogging enakan, ya sudah.
Jangan banyak obat, jogging. Kalau bisa makanan. Ya. Itu kan. Makanan yang bagus untuk sekarang, sayur, berbanyak sayur. Musim semi sayur. Nanti musim panas buah. Itu kan. Musim kering air. Musim dingin makan makanan yang hangat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Jimmy di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, apakah benar daun gingseng, kemudian daun binahong dan serai Cina bisa menyembuhkan penyakit lambung? Soalnya saya ada keluhan BAB saya keluar darah encer. Mohon solusinya Sensei. Syukron. Ini daun gingseng yang dimaksud gingseng Jawa ya berarti. Yang dimaksud talisom kan. Karena ada yang mengatakan talisom itu ya gingseng Jawa. Beda dengan gingseng Cina. Beda dengan gingseng Cina. Dan gingseng yang dimaksud berarti bukan gingseng Korea kan, atau gingseng Amerika atau gingseng Cina. Dia dingin, lembab, bagus buat limpa dan lambung. Kemudian binahong juga sering digunakan untuk limpa dan lambung secara terpisah, per ratan, per item. Kalau mau melihat di cabai puyang warisan nenek moyang, per itemnya saja itu udah bisa digunakan untuk mengatasi gangguan lambung. Binahongnya bisa digunakan untuk mengatasi gangguan lambung, limpa dan lambung, perut besar, perut kecil. Kemudian daun gingsengnya juga demikian. Kalau yang dimaksud dengan talisom ya, atau som Jawa. Ya, daun gingseng itu. Kemudian apa lagi tadi? Serai Cina. Kemudian serai juga bisa, tapi kalau bukan peradangan ya, kalau bukan radang lambung. Tapi kalau kolik lambung karena dingin, serai juga bisa. Serai Jawa juga bisa, bukan cuma serai. Kalau musim sekarang serai Jawa juga bisa. Bagus malah musim serai Jawa juga bisa. Ya kan, nggak harus Cina, karena kalau Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya masih ada di Cina juga repot juga gitu kan. Gimana cerita ya? Gitu kan. Jadi serai Makassar orang Makassar, serai Jawa orang Jawa gitu kan. Serai Cina orang Cina, serai Amerika orang Amerika gitu. Serai orang Cilengsi, serai Cilengsi. Itu paling gampang kan begitu. Iya kan. Serai Cilengsi nunggu impor serai Cina. Itu repotnya di situ. Itu secara umum dipisah pun buat lambung semua. Artinya ada beberapa buku buku lama yang kemudian menyebutkan kayak seperti obat asli Indonesia atau OAI yang sering disingkat OAI karya Dr. Seno Sastroamijoyo itu juga menjelaskan pertanaman yang digunakan untuk itu terbit tahun 1943 di zaman Jepang gitu ya. Saya punya cetakan pertama, cetakan kedua punya, suatu kebanggaan tuh kayak gitu tuh. Kolektor buku itu begitu tuh. Cetakan pertama, tapi yang dibaca bukan cetakan pertama, cetakan kedua, yang dibaca cetakan kelima. Yang pertama itu dibungkus rapi karena khawatir kertasnya kan udah tahun 43 loh, 46. Kalau buku-buku itu saya harus cari cetakan yang baru yang untuk dibaca. Kemudian kayak cabai puyang cetakan tahun 70-an, kemudian buku inventaris tanaman obat sekarang udah ada 6 jilid. Kalau waktu 5 jilid itu ada 743 tanaman. Itu pembahasan pertanaman itu. Kalau inventaris tanaman obat itu bagi herbalis. Herbalis itu artinya orang yang mengobati berdasarkan kandungan herbal, kandungan kimiawi dan efek farmakologi herbal. Itu tahun 70-an udah ada itu Kementerian Kesehatan itu. Atau buku-buku lama seperti bukunya Rumpius. Buku Rumpius itu salah yang dicari. Yang mudah-mudahan aja yang terbitan Kementerian Kehutanan sekarang itu, yang tumbuhan berguna Indonesia ada 35 jenis tanaman itu juga banyak sekali yang kemudian dibahas per item, per tanaman. Yang sifatnya bukan resep ya, itu juga banyak sekali buku-buku yang membahas tentang itu. Dan tadi yang disebutkan pertanaman itu adapun formula atau kalau bahasanya Al-Imam Muqim akrobatin atau peracikan, maka itu butuh keilmuan tersendiri. Pertama ilmu diagnosa. Begitu dia mendiagnosa, ini harus formula. Kenapa? Karena mendiagnosa itu dia tahu A sampai Z-nya, kenapa gejalanya, organ apa yang diserang, pola hidupnya, pola pikirnya, emosinya,
secara psikologisnya itu ya. Setelah selesai semua dikaji sama dia dengan diagnosa, baru kemudian dia menetapkan ini harus formula. Tapi kalau tanpa diagnosa, ijtihad sendiri gitu ya, pikiran sendiri, sebaiknya ratan aja, pertanaman saja, itu juga bagus. Karena multi, bersama tanaman itu multi. Karena kata Al-Imam Muqayyim, pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah alim jami'an itu tidak menggunakan akrobatin, peracikan, tetapi dengan obat tunggal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Edri di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi pertanyaannya singkat saja, bagaimana solusi untuk buang air kecil yang tidak tuntas atau tersendat-sendat? Syukron. Akal-akalan satu ikat. Ya. Kalau di Pekanbaru Riau di mall, Insya Allah. ya mall banyak tuh. Iya, insya Allah. Ya nggak usah disebutin, mall banyak di sana. Nah, Ya kalau baik yang kanan jalan maupun yang kiri jalan itu ya, itu banyak. ya. Yang di sini bangkrut, di sana masih ada juga ada, gitu kan. Di sini udah bangkrut deh, di sini di Bekasinya udah surut, di sana masih oke, banyak. Sana. Itu ada di rak sayur ya. Iya. Di rak sayur itu satu ikat itu biasanya pertemuan antara ibu jari dengan jari telunjuk. Kalau kepanjangan potong jadi 2, rebus dengan air lebih kurang 1 gayung atau 1 liter sambil mendidih, kecilkan apinya jadi setengahnya, berarti setengah gayung atau setengah liter. Kemudian diminum, boleh dibagi menjadi 2, kemudian diminum pagi dan sore, atau diminum sekaligus pagi, jangan sore. Kalau sore malah gak bisa tidur, kencing mulu kan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Selanjutnya. Syukuran sih atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan. Ya, sebagai penutup, musim semi, saya baca sedikit tentang musim semi. Disebutkan dalam literatur kesehatan klasik bahwasanya musim semi itu ada 3 periode. Masa inilah awal kehidupan. Mungkin Cina bilang awal kehidupan. Ini literatur Cina mengatakan awal kehidupan. Langit dan bumi mulai tumbuh, banyak tumbuhan bermekaran. Maka beristirahatlah pada malam hari dan bangun pada pagi hari. Jadi tidur malam itu sangat bermanfaat bagi musim ini. Kemudian mengitari istana. Kalimatnya begitu tuh, kalimat orang dulu. Padahal maksudnya rumah kita itu ya. Maka maksudnya jalan komplek jalan kalau sekarang. Kalau dulu beristirahat pada malam hari dan bangun pada hari. Pagi hari bersama dengan ayam berkokok. Kemudian gerakan rambut dan kitari istana. Wah, Masya Allah, keren ya. Berjalan dengan santai untuk melahirkan aspirasi. Jadi makanya kalau kata pertanyaan, boleh nggak jogging jalan cepat? Ini santai, Mas. Berjalan dengan santai seakan-akan melahirkan inspirasi. Bukan mencari inspirasi, melahirkan inspirasi. Jadi santai sampai berjalan yang bisa melahirkan seakan-akan. Nggak harus mencari inspirasi dan lain, enggak. Seakan-akan mampu mencari dan melahirkan inspirasi. Hidup tanpa tekanan. Tanpa mematikan, tanpa putus asa maksudnya. Memberi tanpa merebut. Banyak maksudnya, kan itu waktunya menanam. Menanam kan memberi. Kalau diambil lagi nggak tumbuh kan. Menghadiahi tanpa melanggar hukum, inilah fungsi dari musim semi, jalan untuk melahirkan kehidupan. Sebaliknya jika tidak dilakukan dengan benar dan banyak menyakiti, maka akan dapat menyakiti organ hati. Seperti tidur kemalaman, atau bangun kesiangan, itu menyakiti organ hati. Karena perubahan di musim semi itu perubahan musim panas dari musim dingin menjadi musim panas. Itu maka musim semi selama 3 periode ini seharusnya seseorang itu mempertahankan energi panasnya, beristirahat pada malam hari. Itu suatu keharusan. Iklim di musim semi ini ditandai dengan panas yang secara bertahap mulai panas, tetapi suhunya masih rendah. Ya, makanya di musim ini seharusnya seseorang tuh banyak menyerap udara di musim semi. Jadi pagi hari harus sudah menyerap energi. Ya, paling tidak jam 4 pagi. Ya, paling tidak ada acara gimana. Kalau saya biasanya kucing saya bangunin. Jam 3 atau jam 4 itu biasanya bangunin saya itu. Kalau nggak bangun mau digigit kakinya. Jadi bangun tuh. Oh ya, jam 4 ya, bangun itu.
Ya, tapi kalau nggak punya kucing yang bangunin ya nggak harus itu ya, terserah bagaimana caranya. Harus menyerap udara, yang jelas harus menyerap udara di musim semi dan energi bentuk panas, karena energi panas sudah mulai tumbuh demi menambah kadar energi bentuk panas yang ada di dalam kolbu kita, demi meregangkan sirkulasi 4 otot, 2 tangan, 2 kaki dan pembuluh darah, dan melancarkan sirkulasi energi dan darah. Dapat juga melakukan kegiatan aktivitas outdoor, luar ruangan. Kemarin di dalam ruangan, saya suruh, ya kan, jangan keluar. Nah, sekarang silahkan. Kalau mau keluar, mau keluar komplek, keliling komplek. Pun demikian, tetap saja ketika Allah menurunkan penyakit ya kita tidak bisa menghindar. Tetapi setidaknya kita perlu untuk berupaya, ya kan. Urusan hasil terserah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita yang penting berupaya mencari sebab, ya kan? Betul. Olahraga mencari sebab sehat, outdoor, jangan di dalam terus. Kalau tadi kan gadis dalam pingitan, kalau ini udah enggak. Perumpamannya udah bukan gadis dalam pingitan, tapi udah keluar kemudian outdoor. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan saya akhiri bila taufiq hidayah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwatal Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.